Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya di pagi hari yang sangat indah dan cerah ini. Di tempat saya ini sangat indah dan cerah ya teman-teman. Cuacanya luar biasa. Saya selalu semangat tiap hari. Saya mau menyampaikan satu kabar baik yang luar biasa dari Buff Dogecoin ya teman-teman. Ini sudah tanggal 12, berarti D-3 ya, 3 hari sebelum meluncur di Hotbit ya teman-teman, di exchange Hotbit. Nah teman-teman, begini teman-teman, informasi pertama yang kita bisa lihat adalah dari Twitter, yaitu Whale Chinese ya, yang beranggotakan 96.700 follower. Ada info terbaru ini sekitar 12 jam lalu ya teman-teman, itu bahwa mereka dikabarkan akan masuk sekitar 500.000 US dollar. Bukan 500.000 rupiah ya, jangan salah. Ini kalau teman-teman kalikan ini dengan 14.250 misalnya begitu, ini kurang lebih hampir 7,2 miliar rupiah. Waduh, ini angka yang sangat besar loh teman-teman. Saya nggak tahu nih terbangnya sampai ke atap kemana. Ya teman-teman, dan ini selama 12 jam ini sudah di retweet 3.506 kali ya, dan di like 4.627 kali. Oke teman-teman ya. Kemudian saya mau sampaikan bahwa harga saat ini Buff Doge adalah 0,0008618, masih stabil ya. Waktu itu saya udah bilang ya, harga stabilnya, titik keseimbangannya itu di 0,0005 sampai 0,0007 atau 8. Jadi ini cukup stabil, cukup seimbang teman-teman. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu gimana-gimana ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat teman-teman, info-info yang penting ya di grup Telegramnya, ada hal-hal yang penting ya yang kita bisa cermati. Yang pertama, satu isu yang selalu dipakai untuk menjatuhkan harga Buff Doge ini, dan biasanya itu disertai dengan para whales itu adalah LP di remove. Selalu itu. Saya sudah perhatikan itu ada minimal 2 kali ya. Selalu seperti itu. Nah, ini ada keterangan dari pihak developer ya, seperti ini teman-teman. Nah, ya, coba kita terjemahkan ya. Saya ambil terjemahnya di sini. Nih seperti ini. Saya bacakan ya teman-teman. 5% dari setiap transaksi ditambahkan ke likuiditas, itu berarti setiap hari kami menerima lebih banyak. Oke, kami akan menghapus sebagian likuiditas. Nih, remove ya liquidity, LP, liquidity pool. Ya, untuk apa? Nih pahami ya teman-teman. Pertama, untuk daftar di bursa. Nah, ini kan baru masuk di Hotbit. Kemungkinan akan terjadi lagi beberapa kali remove LP. Karena mereka akan terus daftar di bursa-bursa yang lain ya teman-teman, exchange yang lain yang cukup menarik menurut mereka. Supaya apa? Tujuannya supaya si Buff Doge ini makin rame pembelinya teman-teman. Kalau misalnya ini didaftarkan di 20 exchange saja, wah nggak tahu deh jadi apa. Teman-teman tahu kan Shiba Inu itu 100 lebih loh dia didaftarkan exchange. Coba teman-teman cek deh. Ya, itu 100 lebih. Jadi kalau ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa daftar di beberapa exchange, kita harus pahami ini berarti dalam rangka supaya meningkat. Begitu teman-teman. Ya, yang berikutnya memenuhi buku pesanan, pertukaran promosi, dan seterusnya amal LP, yaitu standar lah ya teman-teman. Karena LP meningkat dari waktu ke waktu, kita perlu menghapus LP secara bertahap. Nah itu dia. Jika tidak, pada pokoknya akan ada pemberitahuan merah pada pengembang memegang lebih dari 30% likuiditas. Nah ini saya pernah tanya langsung loh ini teman-teman
Kenapa kok dikit-dikit remove LV? Nih, saya kasih tahu nih sama kamu ya. Saya tanya ke mereka nih, seperti ini jawabnya. Saya tunjukin nih sama Anda. Ya, ini saya tanya. Excuse me sir, I see in Dev Wallet Checker in Pocoin that there is remove LP 2404 DNB. Ya kan? Please explain me why and what for is that? Saya tanya langsung loh teman-teman. Dan ini jawabnya. Nih, buka mata lebar-lebar ya. An unlock wallet is holding 31% of the BNB. Artinya mereka dibatasi bahwa di situ tuh cuma boleh 30% LP-nya. Kalau lebih disuruh tarik. Ngerti gak teman-teman? Ya, jadi seperti ini nih. Nah, ini keterangannya. Jika tidak, pada pokoknya akan muncul pemberitahuan merah. Itu tadi, ini kan warna merah tuh tadi yang saya tunjukin itu. Ya, teman-teman. Nih, ini pemberitahuan merah maksudnya. Ini otomatis gitu loh. Jadi kalau teman-teman diubek-ubek gara-gara ini, mengertilah ya. Ini cuma fitnah-fitnah aja ini sepertinya saya lihat. Nah, jika ini terjadi, orang akan mengeluh. Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan sebagian likuiditas. Nah, seperti itu. Sebelum mencapai 30%. Kalau nggak begitu, teman-teman, dikit-dikit nanti muncul peringatan merah. Begitu loh. Jadi berarti pihak developer ini sebelum nyampe 30% itu sudah di-remove. Sebelum nyampe 30% itu sudah di-remove. Dan menurut saya, ke depan pun akan seperti itu. Karena ini aturannya soalnya. Terus kamu kalau misalnya LP-nya pingin di situ banyak-banyak gimana gitu loh ya. Nah, terus kalau misalnya dikasih peringatan sama si Pocoin gimana? Coba nanti bandingin lagi dengan token-token yang lain ya. Coba lihat market cap-nya berapa, LP-nya berapa. Kira-kira seperti itu. Ya, coba kita lihat nih. Teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini 60,5 juta. Oke, teman-teman. Coba ya kita hitung itu LP-nya itu 1,7 itu ya. 1,7. Coba kita hitung nih, saya hitungkan nih bentar ya. Saya ambil dulu kalkulator nih. 1793420 dibagi 60501,793. Nah, itu dia. Teman-teman, kali. Nah, ya. Jadi harus 30% maksimal. Nah, jadi kalau misalnya kamu melihat misalnya ini naik nanti di-remove lagi. Jangan komplain ya teman-teman, itu berarti mereka ya bersyukur justru. Kalau misalnya ada seperti itu banyak bisa di-remove, berarti semakin maju seperti itu. Oke, kita cek dulu tentang holdernya ya. Saya heran ya teman-teman, sebetulnya saya heran melihat satu token ini. Bukan karena saya maniak banget, ada yang komen, wah segala macam lah ini dibayar lah apa. Tanya sama developer Babdoge, woi dibayar nggak gua? Tanyalah sama mereka. Kamu tanya betul-betul, dibayar nggak itu pahlawan kripto? Sampai saat ini, 1 rupiah pun mereka nggak bayar. Ayo loh. Ya, jadi gue bukan salesnya Babdoge. Gue mau kasih tahu sama lu semua yang benernya bagaimana. 117. Heran ya, selalu difitnah dengan isu remove LP. Kemudian whales berterbangan, berkeluaran. Ketika ada isu remove LP, habis itu whales keluar ya, paus keluar ya. Tapi heran kok holdernya nambah terus ya. Heran saya ya. Kemudian mari kita lihat tingkat kepercayaan publik internasional kepada si Babdoge ini. Nih ya, teman-teman nanti bisa pergi ke coinmarketcap.com ya. Terus coba scroll ke bawah, baru pencet nih good. Seperti itu, pencet nih good nih. Nah, lihat. Waktu video terakhir, teman-teman ingat nggak? Ini tuh masih 92% yang good ini. Dan bad ini 5%. Ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Hari ini setelah 2 hari, lihat nih, yang ngomong bad ini makin kecil. Jadi tinggal 5%, bos. Ini makin meningkat, lucu ya. Jadi mulailah tercelik, woi, orang-orang Indonesia, ya, holder-holder Indonesia. Ya, newbie semua teman-temanku ya. Ayo rapatkan barisan Babdoge Army. Ini tuh ada sesuatu. Kok lucu kalau di Indonesia orang pada ketakutan, sementara di dunia internasional makin bagus aja. Yang bad, yang ngomong jelek itu makin kecil, 5% woi. Lucu, di Indonesia pada ketakutan, internasional kalem-kalem aja dia. Malah senang mereka. Ada yang aneh ini dengan bandar. Kalau di saham namanya bandar. Kalau di sini namanya whales. Pasti ada manipulasi. Saya mau tegaskan kepada teman-teman. Dengan melihat seperti ini pasti ada permainan.
Pasti ada manipulasi di sini. Pasti ada sesuatu yang pasti bukan dari pihak developer. Nggak mungkin developernya bikin seperti ini. Mereka sibuk bekerja, teman-teman. Ini pasti ada ulah bandar, tanda kutip ya, atau whales yang mau cari untung. Jadi kalau kamu ketakutan di sini, habis itu kamu kabur, harganya anjlok. Gua yakin banget, pasti whales pada masuk. Karena mereka lagi nunggu. Hati-hati, teman-teman. Tinggal 3 hari lagi, kalau teman-teman lepas tokennya teman-teman tuh, nanti kamu nyesel, nangis di pojokan nanti kamu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat dulu grafiknya, seperti ini. Heran ya, ini ada kena pump nih berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini mah orang bersorak-sorai terus. Woi, langsung sorak-sorai, nggak tahu nih berapa naiknya nih, dari 439 sampai 1800. Woi, 18.000. Ya, 18.000 dari, waduh, nggak tahu nih berapa ribu kali. Ya, 60 kali lipat kali kayaknya ini. Ya, 6.000% kali ini kalau taksiran saya. Nah, yang menjadi lucunya begini loh, teman-teman. Nih, saya kasih tunjuk sama kamu ya. Saya belinya di sini nih. Tuh, yang warna hijau tuh. Jadi, ada begitu banyak komentar ngomong, teman-teman, nyangkut lubangnya. Ah, ini karena nyangkut kali ini, makanya bikin YouTube. Saya mau ketawain lu sekarang. Sekarang saya buka nih sama kamu. Woi, jauh-jauh hari gue udah beli di sini. Lihat nih, gue putar-putar di sini. Yang hijau ini ya. Kalau kamu bilang sangkut, enggak lah ya. Lihat tanggalnya itu. Tanggal 20 berapa tuh? 22 September 2021 gue beli. Kalau nyangkut, enggak lah. Oke ya. Nah, ini gini loh analisanya. Lucunya gini loh. Setelah dipam nih 8 bar ini, 8 candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jauh sekali ini seperti ini. Kemudian tiba-tiba ada isu LP. Digabung lagi dengan keluarnya 130 BNB waktu itu ya. Sekitar berapa itu? 7 miliar kalau nggak salah, atau 7,3. Seret begitu. Ketakutan, lari tunggang langgang. Semua ikan-ikan teri juga ikut-ikut. Semua ikut-ikut. Memang nggak berpendirian sih. Makanya saya selalu bilang, do your own research, man. Begitu loh. Supaya kamu kalau kena hajar begini, ya pundasinya jangan goyang dong ya. Kecuali kamu ngambil di pucuk sini ya. Tapi lucu juga ngambil di pucuk. Itulah orang Indonesia ini. Ya, ngambil di pucuk, jual di lembah. Ke Bali, woi. Kamu beli di sini nih, pas masih di bawah ini. Begitu, nanti pas terbang baru jual. Ya, itu prinsip dagang supaya beruntung. Kalau kamu beli mahal, jual murah, itu rugi namanya. Sesederhana itu kok. Tapi banyak aja nggak ngerti. Beli ketika murah, nih contohnya ketika seperti saya nih, belinya di sini nih. Ah, paham? Ya, teman-teman. Ya, habis itu juallah ketika di harga tinggi. Tunggulah nanti harga Rp1 begitu ya. Begitu loh, ya teman-teman. Jadi ini lucu. 8 bar ini nggak ada yang bilang ngomong rakpul lah, scam lah, rakpul. Mereka mah bersorak-sorai aja semua. Wah, tapi lucu ketika sudah red ke bawah ini langsung semua isu rakpul, scam bertebaran di mana-mana seluruh media sosial. Aneh ya, lucu ya. Gitu sampai sekarang itu. Tapi herannya developernya kerja tuh. Kalau kamu tanyain, jawab tuh. Aneh ini ya, teman-teman. Lucu sekali rasanya. Oke. Jadi begini loh teman-teman, saya mau sampaikan nih ya. Ini ada yang pesan yang dipin di grup mereka di Indonesia. Nah, biasanya ya satu perusahaan atau satu pribadi yang kalau majunya kencang banget, biasanya banyak banget loh musuhnya. Kenapa? Pasti ada kompetitor-kompetitor yang juga terancam, teman-teman. Jadi kita harus paham itu. Jangan negative thinking ya. Nah, ini info-info tertentu. Tanggal 15 jangan lupa listing di Hotbit ya. Deposit jam 2 ya, jam 2 waktu IB, jam 4 itu trading mulai. Oke. Nah, ada juga ini nggak tahu kenapa lah ya, ada aja sedikit celah begitu di bab doge, langsung itu aja dipakai untuk mencecar. Heran loh teman-teman. Itu mirip-mirip lah seperti apa ya saya bilang. Pokoknya kalau ada orang disorot begitu ya, misalnya public figure, kamu tahu maksud saya bukan? Dikit aja dia ada salah. Misalnya cara batuknya, cara duduknya, cara senyumnya, entah apalah pokoknya. Dikit aja, itu langsung viral jadi bahan sorotan dan dicecar. Lucu ya, kalau public figure sih begitu sih. Kalau barang bagus biasanya begitu. Ya bukan? Kalau kamu ketemu sama orang ya, atau yang bukan public figure, alay-alay begitu. Jangankan dia cara batuk, cara duduknya gitu. Bikin apa-apa juga jungkir balik di situ, nggak ada yang peduli tuh.
Nah, sekarang ada celahnya ini. Memang sih dibilang pakai NUSDT. Nano nih, teman-teman. Nano ini berarti 1/1 miliar ya, 10 pangkat min 9 ya kalau di numerikan. Ini kenapa sampai seperti itu? Dicecar lagi, wah jauh, macam-macam lah. Mulut orang nggak bisa habis. Ini teman-teman, karena nolnya masih banyak. Itu alasannya. Nanti kalau nolnya juga udah makin habis, artinya harganya makin naik. Lama-lama dia bukan nano USDT lagi, tapi langsung ke USDT. USDT itu berarti USD di jaringan Ethereum ya teman-teman. Nah, kemudian bisa juga dibeli bukan hanya di Hotbit, tapi di fagex.com, PancakeSwap. Ya, kita bersyukur ya. Mudah-mudahan listing lagi di sebanyak mungkin exchange-exchange yang lain ya teman-teman. Oke. Kemudian apalagi yang nah ini ada beberapa berita ini. Teman-teman nanti lihat di grup Telegramnya. Lihat ini berita-berita info-info yang dipin ya. Ini ada berita-berita di beberapa media. Ya teman-teman, ini contohnya misalnya Coin Discovery, misalnya seperti itu. Coba kita lihat ini info apa ya. Seperti itu. Lucu ya. Kalau memang nggak bagus, kalau memang barang busuk, kenapa dunia internasional makin hari makin percaya? Itu satu. Yang kedua, kenapa makin banyak media meliputnya? Lucu ya? Itu aneh, itu anomali loh teman. Nah nih, ini di coindiscovery.app ya. Nih, kasih berita seperti ini. Nah, diinfokan lah pokoknya. Begitu. Ya, hampir semua tadi seperti itu saya cek info-infonya. Oke teman-teman. Jadi pesannya pada siang hari ini, yang pertama ingat buat para teman-teman semuanya Buff Doge Army rapatkan barisan, jangan goyang. Percayalah, ya ini bekerja kok developernya. Tapi ingat, do your own research loh ya. Begitu, jangan nanti kamu nyalain aku lagi. Yang berikut, ini ada good news. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama teman-teman. Kita hope the best ya, prepare for the worst. Mudah-mudahan beneran masuk 500.000 US dollar, 7,2 miliar ini, dan ini sepertinya ini bertahap sih, nggak mungkin mereka langsung masuk jor-joran begitu ya teman-teman. Kalau ini masuk 7,2 miliar, ya ini kembali lagi, ini kan yang longsor ini kan 7,2 miliar bukan? Sekitar segitulah. Ya paling tidak ya di harga seginilah, balik lagi di titik ini, kira-kira begitu ya. Oke teman-teman, oke ini adalah good news. Tetap semangat dan jangan lupa tetap protokol kesehatan, jaga kesehatan Anda. Orang sabar, cuannya besar dan see you at the top.